Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo pada kesempatan hari ini dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Di kesempatan yang baik ini kami akan masih melanjutkan kisah Rian ya. Anak dari Roni dan Suri dan bagaimana ternyata kemarin pada akhirnya 2 kali sudah ya Rian mengalami kegagalan dalam bercinta, dalam merajut hubungan asmara, dan di situ menimbulkan trauma yang mana pada akhirnya disarankan oleh ibundanya yaitu Inaisuri untuk pergi ke desa yang ada di sana orang yang bisa membantunya dan kebetulan masih berhubungan juga ya, masih hubungan kerabat yang mana ini adalah perjalanan ke rumahnya Om Ras yang mana orang tua dari Om Ras yaitu Amang Yansa adalah orang yang mengerti akan hal-hal seperti ini. Luar biasa sekali. Bagaimana kisahnya? Kita akan langsung masuk ke kisahnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya buat teman-teman, mungkin yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan. Buat teman-teman yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung ya. Akhirnya kita ketemu lagi di sini di Ilo Entry yang mana kami setiap siang jam 12 siang selalu upload video-video terbaru. Dan gak pakai lama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi, dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Kalimantan Tengah. Tujuh santet dari 7 dukun Kalimantan. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, pada akhirnya Rian dan Amai Bujang tiba di Mumar. Mereka akhirnya sampai di rumah Amang Yansa. Wah, tumben sekali kau kemari, Jang, ujar Amang Yansa. Setelah sedikit berbasa-basi, Mang Bujang pun akhirnya menceritakan tentang keadaan Rian. Wah, seperti itu. Sudah, kalian menginap saja di sini. Nanti malam, aku akan mencoba melihat apakah Rian ini diganggu atau tidak, ujar Amang Yansa. Sepi sekali, Bud. Kemana anak-anakmu? Tanya Amai Bujang. Oh, anak bungsuku menginap di rumah kakaknya. Setelah itu, istri Amang Yansa memasak makanan untuk kedua tamunya itu. Sementara Amang Yansa mencari sesuatu ke dalam hutan. Di malam harinya, setelah Amang Yansa membakar kemenyan dan memanggil Dewi, Amang Yansa keluar dari kamar lalu duduk di hadapan Rian, Mang Bujang dan juga istri Mang Yansa. Yang, kamu jawab dengan jujur ya nak. Apakah kamu pernah menolak seorang wanita di desamu? Tanya Amang Yansa. Rian menatap ayahnya. Iya, jawab Rian pelan. Siapa itu? Tanya Amang Yansa lagi. Banyak. Kamu sepertinya dikerjaian. Salah satu dari perempuan yang sudah kau tolak itu memendam dendam padamu. Ciri-cirinya orangnya seperti apa, Mang? Wajahnya cantik, berkulit putih, dan Anda tanda lahir Brahma di wajahnya, ujar Mang Yansa. Rian diam sejenak mencoba mengingat-ingat perempuan yang ada di desanya yang memiliki tanda lahir di wajah. Latih, gumam Rian. Tapi Mang, aku tidak pernah menolak gadis itu. Dia itu sangat pendiam dan pemalu. Dia juga tidak pernah mengatakan apa-apa padaku. Jangan menilai seseorang dari luarnya saja, Rian. Penampilan luar itu bisa menipu, ujar Mang Yansa sambil tertawa kecil. Jadi, apa benar dia pelakunya, Mang? Tanya Rian mencoba memastikan. Ya, rambutmu, gambarmu, bahkan bajumu ada padanya, Rian. Rambut dan fotomu sudah dikubur, ujar Mang Yansa lagi. Dikubur di mana, Mang? Di kuburan seorang perawan yang meninggal di desamu, ujar Mang Yansa. Lalu aku harus bagaimana, Mang? Apa mungkin yang mengakibatkan aku mengalami 2 kali kegagalan untuk menikah? Apakah ada kaitannya dengan rambut dan fotoku yang dikubur itu? Ya, sepertinya begitu. Tapi Amang akan berusaha mengambil foto dan juga rambutmu di kuburan itu. Doakan saja, semoga Amang berhasil, ujar Mang Yansa lalu berdiri dan berjalan pelan ke dalam kamarnya. Kalau memang kamu tidur, tidurlah dulu, Yan. Biasanya Amangmu itu lama, ujar istri Mang Yansa. Biar aku menunggu saja, Cu. Sementara itu, di dalam kamar, Mang Yansa duduk dengan mata terpejam. Yansa, kita berangkat sekarang, ujar Niwi.
Niwi membawa Mang Yansa berlari dengan cepat dan hanya beberapa saat saja mereka sudah sampai di kuburan non-muslim yang ada di desa itu. Wih, kira-kira foto dan rambut keponakanku itu dikubur di mana? Tanya Mang Yansa. Tepat di samping mayat, bertujuan agar siapapun yang menjadi kekasih keponakanmu itu akan mati, ujar Niwi. Aduh, lalu bagaimana cara mengambilnya, Wi? Bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak tega membongkar kuburan orang yang sudah mati. Kita pikirkan cara lain. Aku pun tidak ingin merusak kuburan, ujar Niwi. Ayahku dan Niwi duduk di dekat makam itu sesaat kemudian. Yansa, ini sangat sulit karena kita terlalu memikirkan mayatnya. Tidak ada cara lain. Kita harus membongkar kuburan ini. Jangan sampai ada korban-korban lain. Kasihan keponakanmu itu akan membujang seumur hidupnya, ujar Niwi sambil menepuk pundak Mang Yansa. Aku tahu kau takut kan? Biar aku saja yang masuk ke kuburan itu, ujar Niwi. Niwi mulai menggali tanah kuburan itu dengan cepat. Beberapa saat kemudian Niwi melompat keluar lubang kuburan itu. Sekarang giliran kau yang membuka peti mati itu, ujar Niwi. Lalu Mang Yansa melompat turun. Digembok, ujar Mang Yansa. Niwi segera turun lagi dan sesaat setelah peti mati itu terbuka, terlihat tulang belulang yang di bagian kiri dan kanannya ada pocongan kecil. Ayo, ambil pocongan kecil itu, ujar Niwi dengan tangan gemetar. Mang Yansa mengambil benda yang dibuat seolah-olah seperti pocong kecil itu. Ini, Wi, ujar Mang Yansa menyerahkan benda itu. Sudah, kau pegang saja. Aku ingin merapikan kuburan ini lagi, ujar Niwi. Lalu dengan cepat ia menimbun kuburan itu lagi. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai. Mang Yansa masih memegang potongan kecil lusuh itu di tangannya. Ini dia, lalu diapakan selanjutnya, Wi? Tanya Mang Yansa. Kau bakar saja dan abunya lemparkan ke sungai. Baik, tapi apa pocongan ini boleh dibuka, Wi? Tanya Mang Yansa. Niwi mengangguk, lalu Mang Yansa membawa 2 pocongan itu keluar. Alhamdulillah, benda ini bisa diambil walaupun agak lama. Lalu Mang Yansa membuka pocongan itu. Rian terperangah kala melihat isi pocongan yang berisi benda-benda aneh yang dibungkus dengan fotonya dan dikafankan layaknya pocong. Ada rambut yang terikat dengan sebuah tulang kecil. Mungkin itu adalah tulang hewan-hewan tertentu dan ada juga beberapa benda aneh lainnya. Kita harus membakarnya, Rian, ujar Mang Yansa. Tunggu Mang. Sepertinya ada tulisan di belakang fotoku itu, ujar Rian sambil menunjuk ke arah fotonya. Biar Amang yang memegangnya, ujar Mang Yansa. Rian mencoba membaca tulisan-tulisan itu, tapi tulisan itu sangat sulit untuk diartikan. Intinya tulisan itu adalah, siapapun gadis yang kau cintai, maka gadis itu akan mati, Rian, ujar Mang Yansa. Jadi yang membunuh kedua wanita yang aku cintai itu adalah Lati, ujar Rian geram. Dia bukan hanya membunuh, tapi juga sudah menyiksa mereka, ujar Rian lagi. Sabar, kau jangan emosi, Rian. Yang aku tidak habis pikir, kenapa dulu dia tidak mengatakan secara langsung padaku? Kenapa dia harus menyuruh Wewen untuk mengatakan itu padaku? Amai tahu Wewen kan? Wewen itu seperti apa? Aku hanya menganggap jika perkataan Wewen saat itu hanyalah bercanda, ujar Rian menahan amarahnya. Kau tidak salah, Rian, ujar Mang Yansa. Dan yang paling aku sesalkan adalah caranya mengunci jodohku ini. Kenapa dia harus menyiksa dan membunuh secara halus terhadap Lebeb dan juga Diang? Kalau memang ia dendam padaku, cukuplah aku saja yang disakiti atau bahkan dibunuh. Aku tidak akan melawan, karena yang berbuat salah padanya itu adalah aku, bukanlah Lebeb ataupun Diang, ujar Rian dengan penuh amarah. Pemikiran orang itu berbeda-beda, Rian. Tidak semuanya yang baik dan tidak semuanya yang jahat, ujar Mang Yansa lagi. Tapi apakah setelah ini Rian akan bisa menjalani hidupnya dengan normal, Bud? Tanya Amang Buja. Insya Allah, kalau memang perempuan itu tidak mengulanginya lagi, Rian akan mudah mendapatkan jodohnya, ujar Mang Yansa. Selama 2 hari Rian berada di sana, Mang Yansa memagari tubuh Rian agar ia tidak terkena gangguan-gangguan lagi.
Ingat Rian, hati-hati terhadap fotomu, karena kita tidak tahu mana orang yang menyukai kita dan mana orang yang membenci kita. Hari ini kawan, besok bisa saja menjadi lawan. Rambut, nama, foto, baju, celana dan kuku bisa menjadi pengantar santet. Jika ada orang yang menggunakan benda itu untuk membuat kita sakit, bahkan mati. Makanya Amang selama ini selalu memotong rambut sendiri, ujar Amang Yansa. Ya, walaupun Amang jelek seperti ini, tapi yang namanya orang iri itu kita tidak pernah tahu. Maka dari itu kita harus selalu waspada. Aku juga ingat, padahal dulu almarhum Roni itu setauku bukan hanya kebal terhadap benda tajam, tapi juga kebal terhadap santet dan guna-guna, karena dia memang selalu siap sebelum diserang musuh. Atau seperti kata pepatah, sedia payung sebelum hujan, ujar Amang Yansa panjang lebar. Betul itu Bud. Dan kalau kau berkenan, tolong ajari anakku Bud, ujar Bujang. Aku ini tidak sehebat itu Jang. Aku saja masih ada yang mendampingi. Lalu, di mana aku harus belajar ilmu semacam itu Mang, yang bisa kebal dari serangan gaib, ujar Rian. Rajin-rajinlah beribadah dan juga berdoa. Kalau itu selalu Mang, dari dulu pun begitu. Tapi kenapa masih bisa terkena juga, ujar Rian. Tapi, kalau memang kau bersungguh-sungguh, cobalah kau datangi Atak Tunggal di dusun. Semoga saja dia mau menurunkan ilmunya padamu. Atak Tunggal? Atak Tunggal yang pernah diserang panah Ije Ribu Basi itu kah? Tanya Mang Bujang. Ya, cerita itu sangat terkenal dulunya, ujar Mang Yansa. Panah Ije Ribu Basi, gumam Rian. Hebat sekali dia Mang. Ya, rumahnya saja dijaga oleh ribuan makhluk halus Yan. Lalu, kapan aku bisa ke sana, Bang? Apakah jauh dari sini, Bang? Ya, kalau berjalan kaki ke sana, bisa mencapai 1 minggu perjalanan. Dan kalau memakai perahu ces, cuma 4 hari. Itu pun kalau kita tidak mati melewati Kiham. Apa sesulit itu, Kamang? Lalu dia sendiri bagaimana bisa hidup di tempat seperti itu? Ujar Rian tambah penasaran. Kalau itu, dia jangan ditanya, Yan. Manus Kiham sambil tidur pun dia akan baik-baik saja. Kalau memang kamu siap, kita berangkat besok. Siap, saya siap Mang, ujar Rian dengan penuh semangat. Sebelum berangkat, Amang Yansa memanggil Datu Juking Murai di sungai. Saat itu sekitaran jam 3 pagi. Amang Yansa menceritakan tentang maksudnya kepada Datu Murai. Baiklah, Panglimaku, aku akan menemanimu, ujar Datu Juking Murai. Terima kasih itu. Datu Juking Murai mengangguk lalu menyelam ke dalam sungai. Beberapa saat kemudian ada seekor buaya yang hitam dan besar muncul ke permukaan sungai. Aku akan menunggumu di sini, ujar buaya hitam itu. Terima kasih Panglima, terima kasih, ujar Mang Yansa. Setelah itu Mang Yansa langsung pulang ke rumah mempersiapkan perbekalan untuk mengantar Yan. Rian, bangun. Kita sarapan dulu. Setelah itu kita langsung berangkat. Maaf, Mang. Aku bangun kesiangan. Tidak, ini masih jam 5 pagi. Ayo sarapan dulu. Ayahmu juga sudah menunggu. Baik, aku mandi dulu ya, Mang. Setelah selesai sarapan, mereka bertiga pun akhirnya berangkat dengan menggunakan perahu ces milik Mang Yansa. Sekitar 1,5 jam perjalanan, mereka pun melewati desa Muara Tupu yang merupakan desa suaminya Kasida. Mang Yansa melambai ke arah pinggir sungai. Abah, teriak Om Ras dari pinggiran sungai. Mang Yansa pun hanya memberikan kode dengan menuju ke arah hilir. 3 hari berlalu, mereka kini sudah mulai memasuki sungai yang penuh dengan Kiham. Waduh, baru masuk sungai ini sudah banyak bebatuan, gumam Rian. Kapan kira-kira kita akan sampai, Mang? Tanya Rian seraya turun dari perahu ces itu karena terhalang bebatuan. Abang rasa 1 harian lagi. Sudah, kalian duluan saja ke sana. Biar Amang yang melewati Kiham ini, ujar Mang Yansa. Jangan Mang, aku harus ikut juga, ujar Rian bersikeras. Tidak usah, kau ke sana saja. Rian pun menurut dan baru beberapa langkah Rian berjalan, Mang Yansa sudah mendahuluinya. Rian melongo kalau melihat perahu ces itu melaju melewati Kiham, apalagi dengan posisi Mang Yansa yang sedang duduk di dalam perahu ces itu.
Kiham adalah bebatuan yang berderet yang menghalangi laju perahu Ces. "Hei Rian, mau sampai kapan kamu bengong di situ?" teriak Manyansa. Rian pun bergegas berjalan untuk menyusul Mangyansa. Saat Rian dan Mang Bujang sudah naik ke perahu Ces, Mangyansa pun menghidupkan mesin Ces itu. "Jadi rupanya sedari tadi itu mesinnya tidak dihidupkan, Mang?" tanya Rian keheranan. Mangyansa pun hanya tertawa. "Amangmu itu kajinya tinggi, Rian," ujar Amai Bujang. "Kau ini bisa saja, Jang. Bukan kajiku yang tinggi, tapi ini semua karena bantuan dari temanku. Aku bahkan tidak memiliki kaji apa-apa," ujar Mangyansa. Perjalanan mereka melewati kiam-kiam maut itu tidak mendapat kesulitan sedikit pun. "Nah, itu rumahnya. Rumah Atak Tunggal," tunjuk Mangyansa pada sebuah rumah kecil di pinggiran sungai. Rian berasa ngeri dengan penampakan rumah itu. "Ayo kita ke sana." "Mang, dia itu pemarah atau tidak?" "Tidak, sudah ayo cepat," jawab Mangyansa. Rian mengikuti ayahnya dan Mangyansa dari arah belakang. "Tak, Atak, aku Yansa, Tak," ujar Mangyansa sambil mengetuk pintu itu. Seorang lelaki seumuran dengan Mangyansa keluar dari rumah itu, matanya lekat memandang perahu Ces Mangyansa, lalu kemudian ia menatap Rian. Rian pun menunduk. "Siapa yang kau bawa itu, Bud?" tanya Atak Tunggal dengan suara berat. "Yang mana? Kalau yang di air itu adalah temanku. Dialah yang membantu kami melalui kiam-kiam di sepanjang perjalanan ke sini, Tak," jawab ayahku. "Oh, lalu yang berdiri di sebelah pemuda ini?" tanya Atak Tunggal lagi. Mangyansa menoleh ke belakang. Rian berdiri di situ sendirian, tidak ada siapa-siapa di sampingnya. Sesaat Mangyansa menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. "Yang mana, Tak?" tanya Mangyansa akhirnya. "Itu lelaki dengan tubuh penuh darah dan usus yang terburai itu," ujar Atak Tunggal sambil menatap lekat ke arah Rian. Itu Roni, ayah kandung dari pemuda ini," jawab Bujang yang memang tahu persis tentang penampakan arwah Roni. "Itu pasti Roni," ujar Bujang lagi. Atak Tunggal mengangguk. "Bud, ada yang datang lagi ke sini. Makhluk putih berbulu. Anak-anakku di sini pasti tidak akan menyukai mereka, Bud. Suruh mereka menunggu di dekat sungai itu saja," ujar Atak Tunggal seraya menunjuk ke seberang sungai. Mangyansa menoleh. Ternyata seekor macan putih sedang berdiri di seberang sungai itu. "Jangan kalian ganggu mereka. Ini perintah dariku," teriak Atak Tunggal. Ya, Mangyansa khawatir kalau saja terjadi sesuatu dengan Niwi dan Panglima Buaya itu. "Jangan khawatir, Bud. Anak-anakku tidak akan mengganggu teman-temanmu itu," ujar Atak Tunggal seraya menyuruh ketiga tamunya itu masuk ke dalam rumahnya. Setelah memasuki rumah itu, pandangan Rian seolah-olah terbuka. Rian melihat begitu banyak perempuan berkulit hitam dengan tubuh kurus dan tangan yang panjang. Rian menundukkan kepalanya. Ia takut melihat tatapan makhluk-makhluk itu. Rian mendekati Mangyansa. "Mang, apa Amang melihat makhluk-makhluk itu?" bisik Rian. Mangyansa mengangguk, lalu Rian mendekati ayahnya. "Amai, apa Amai melihat makhluk-makhluk itu?" bisik Rian lagi. "Iya," jawab Main Bujang berbisik. "Tidak usah takut. Mereka ini tidak akan mengganggu kalian," ujar Atak Tunggal, lalu mempersilakan ketiga tamunya untuk duduk. Dengan perasaan gelisah, Rian akhirnya duduk di sebelah Mangyansa. "Tidak biasanya kau datang kemari, Bud. Ada apa?" tanya Atak Tunggal. "Sebenarnya bukan aku, tapi anak ini," ujar Mangyansa sambil menunjuk Rian. Rian berusaha tersenyum ke arah Atak Tunggal. "Kenapa dengan anak ini?" tanya Atak Tunggal sambil tertawa. Mangyansa pun lalu menceritakan tentang masalah yang sudah menimpa Rian. Rian juga menceritakan selengkapnya tentang yang dialaminya selama ini. "Maksudmu, sosok yang kau lihat itu seperti dia?" tanya Atak Tunggal seraya menunjuk ke arah makhluk menyeramkan berambut panjang dan telanjang sambil menggendong tengkorak manusia itu. Rian melompat. Ia berlindung di balik Mangyansa. "Ini namanya Ontu Mintom. Dia ini tidak akan menyerang manusia jika tidak ada yang menyuruhnya," ujar Atak Tunggal seraya membelai kepala makhluk itu. "Bagaimana kau akan tinggal di sini kalau kau takut pada anak-anakku ini?"
Atak Tunggal tertawa seraya menyuruh makhluk itu masuk ke dalam rumah. Kemarilah nak, ujar Atak Tunggal seraya menatap Rian. Mang Yansa menepuk tangan Rian agar mau mendekati Atak Tunggal. Perlahan-lahan Rian mendekati Atak Tunggal. Setelah Rian berada di dekat Atak Tunggal, lelaki itu segera memegang kepala Rian. Jerit Rian. Tahan sedikit nak, ujar Atak Tunggal seraya menarik sesuatu dari kepala Rian. Setelah benda kecil itu keluar dari kepala Rian, tubuh Rian seketika mengeluarkan keringat deras. Ini ditanam seseorang padamu nak, yang bertujuan untuk menyiksamu, ujar Atak Tunggal seraya melemparkan benda itu ke arah makhluk-makhluk itu. Dan tiba-tiba saja makhluk-makhluk itu berebutan mengambil benda itu. Namun sosok yang dinamakan Ontu Mintom itu merebut benda kecil tadi dari kumpulan makhluk itu, lalu memakan benda tadi dengan lahapnya. Tawa Atak Tunggal memecah keheningan itu. Sekumpulan makhluk itu segera menjauh dan kembali ke tempat mereka berkumpul tadi. Lihatlah, dia memakannya dengan lahap. Berarti benda itu baru saja dikirimkan untukmu, ujar Atak Tunggal lagi. Maaf Mang, tapi makhluk yang mengganggu saya waktu itu memang mirip dengan dia Mang. Tapi kenapa yang itu jahat Mang? Tanya Rian memberanikan diri. Sifat Ontu Mintom ini tergantung kepada si pemiliknya. Jika si pemiliknya mau menyuruhnya untuk berbuat jahat, maka dia akan menjadi jahat. Dan begitu pula sebaliknya, ujar Atak Tunggal. Aku punya 5 lagi yang seperti dia. Apa kau ingin melihatnya? Ujar Atak Tunggal lagi. Tidak usah Mang. 1 saja sudah cukup, jawab Rian cepat. Masih ada beberapa lagi benda tadi itu di tubuhmu nak. Jika aku keluarkan saat ini, mungkin kau akan sangat merasa tersiksa, ujar Atak Tunggal. Tapi siapa yang sudah menginginkan benda itu Mang? Tanya Rian. Atak Tunggal kemudian meletakkan tangannya di atas kepala Rian. Siapa yang kau lihat nak? Tanya Atak Tunggal. Binoy, ujar Rian terbata-bata. Ya, kau sudah diserang 7 dukun yang berbeda dan dengan santet yang berbeda pula. Sebenarnya ada 8, tapi yang pertama kali merusak pertahanan dinding tubuhmu itu sudah hilang. Kawin mayat, ujar Atak Tunggal. Kawin mayat? Tanya Rian. Ya, siapapun yang akan menikah denganmu maka akan menjadi mayat atau mati. Itulah yang disebut dengan kawin mayat. Tapi santet kawin mayat itu sudah hilang. Tidak akan ada korban lainnya, ujar Atak Tunggal. Lalu ke-7 dukun yang sekarang itu bagaimana Mang? Tanya Rian. 4 dukun itu tidak benar-benar ingin membunuhmu. Mereka hanya disuruh untuk membuatmu selalu sial dan dijauhi orang-orang. Mungkin itu adalah pekerjaan orang-orang yang iri padamu nak. Jangan khawatir, sangat mudah untukku membuangnya, ujar Atak Tunggal lagi. Lalu ke-3 dukun lainnya bagaimana? Yang 3 ini sama-sama ingin membunuhmu. Kau sering kan mendengar suara sang kalap kuyang, ujar Atak Tunggal. Rian mengangguk. Nah, itulah pertandanya. 2 perempuan itu adalah dalangnya, dan yang satunya itu adalah dukun tua. Yang belum sempat menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba saja Atak Tunggal berteriak dengan marah menatap keluar rumah. Bangsat, teriak Atak Tunggal seraya melompat keluar rumahnya. Mereka bertiga melihat banyak sosok anak kecil yang terbaring di tanah. Atak Tunggal menaburi sesuatu ke arah makhluk-makhluk yang menyerupai anak kecil itu, dan sosok-sosok itu menghilang menjadi abu. Lalu dengan wajah marah, Atak Tunggal masuk ke dalam rumahnya. Banyak anak-anakku yang mati karena serangan dukun itu. Berani sekali dia menyerang kemari, ujar Atak Tunggal geram. Maaf Mang, ini semua salahku. Tidak, ini bukan salahmu, ujar Atak Tunggal seraya menepuk pundak Rian. Kalian tunggu di sini. Aku akan memerintahkan anak-anakku untuk lebih berjaga, karena dukun itu sepertinya sangat bernafsu untuk membunuhmu, ujar Atak Tunggal seraya melangkah keluar rumah. Keadaan di rumah itu menjadi sangat tegang. Mai, jika aku mati di sini, tolong jaga Inai, ujar Rian sambil memeluk ayahnya. Ayahnya tak kuasa menahan tangis kala mendengar ucapan Rian. Jangan putus asa Rian. Amang yakin kau akan bisa melewati semua ini. Amang juga yakin Atak Tunggal adalah perantara yang akan menyembuhkanmu, ujar Mang Yansa.
Benar apa yang dikatakan amangmu itu, Rian. Jangan putus harapan. Jalan hidupmu masih panjang, nak. Andai bisa digantikan, Amai rela menggantikanmu, menanggung semua santet-santet itu, ujar ayahnya Rian. Rian menggeleng. Apa yang Amang dan Amai katakan itu benar. Aku harus tetap hidup, ujar Rian. Lalu Mang Yansa tersenyum ke arah Rian. Sesaat kemudian, Atak Tunggal kembali masuk ke dalam rumah. Kau akan aman di dalam sini. Aku harus pergi dulu sebentar. Aku akan menemui dukun itu, ujar Atak Tunggal. Lalu setelah itu, Atak Tunggal masuk ke dalam sebuah kamar. Mang Yansa, Rian, dan Amang Bujang saling berpandangan. Mereka menunggu hingga malam hari. Namun, Atak Tunggal belum juga keluar dari kamarnya. Sepertinya ini sudah tengah malam, ujar Mang Yansa. Iya, Mang, tapi kenapa Mang Atak belum juga keluar dari dalam kamar, ujar Rian cemas. Sesaat kemudian pintu kamar itu terbuka. Seketika mereka bertiga menoleh ke arah pintu itu. Terlihat Atak Tunggal keluar dengan tubuh sempoyongan sambil menenteng sesuatu. Kemudian Atak Tunggal melemparkan sesuatu itu ke dekat kaki Rian. Ini dukun yang sudah mengirimkan santet padamu, dan dia yang sudah menyuruh jin untuk menyetubuhi seorang gadis. Dan darah manis dari gadis itu terus dihisap oleh sosok makhluk peliharaan dukun ini. Gadis itu sempat sembuh, namun lagi-lagi ia terkena santet bilulang dari seorang wanita yang sudah menyukaimu dan berakhir dengan kematian. Saat kau berencana menikah gadis itu, betul begitu bukan? Ujar Atak Tunggal, lalu mengambil kepala dukun itu dan menyerahkannya pada sosok Ontu Mintom itu. Rian mengangguk. Sekarang dukun itu sudah mati, tinggal dua lagi. Apa kau ingin aku membunuh wanita yang bernama Binoy itu, nak? Ujar Atak Tunggal seraya menatap Rian. Rian berpikir sejenak. Dia harus mati secara perlahan, Mang. Dia harus merasakan sakitnya dan tersiksanya yang dulu. Harus, ujar Rian menatap Atak Tunggal. Baiklah, anakku Ontu Mintom, kemarilah. Pergilah kalian ke rumah seorang perempuan. Di sana ada makanan lezat untuk kalian, ujar Atak Tunggal seraya merebut kepala dukun itu dari tangan makhluk menyeramkan itu. Lalu makhluk-makhluk itu menghilang. Kau akan mendengar kabarnya nanti, nak. Dia akan merasakan sakit yang dirasakan oleh kekasihmu itu, ujar Atak Tunggal. Rian mengangguk. Kalian semua istirahatlah. Maaf, di rumahku ini tidak punya apa-apa. Tidak apa-apa, Tak. Kita sudah terbiasa seperti ini, sahut Mang Yansa. Ya, Mang. Abang sudah mau menolong saja. Saya sudah sangat berterima kasih. Hei, Rian. Rupanya sedari kau datang tadi, ada salah satu anakku yang memperhatikanmu. Sepertinya dia menyukaimu, ujar Atak Tunggal sembari menunjuk ke sudut ruangan yang gelap. Rian merinding kala mendengar ucapan Atak Tunggal itu. Kemarilah, panggil Atak Tunggal pada sosok makhluk dengan mata menyala dalam kegelapan. Saat sosok itu mendekat, Rian berjalan mundur. Jangan takut, dia tidak akan menyakitimu, ujar Atak Tunggal. Sosok itu mulai mendekati Atak Tunggal dengan kepala menunduk. Tunjukkan wajah cantikmu, nak, ujar Atak Tunggal sembari menyibak rambut panjang makhluk itu. Apa kau kenal dengan wajah ini, Rian? Tanya Atak Tunggal. Rian mengangguk tidak percaya dengan apa yang dilihatnya kini. Lebeb, ujar Rian seraya mendekati makhluk itu. Kenapa dia bisa ada di sini, Bang? Setiap siapapun yang mati tidak wajar dan masih ada yang ingin ia sampaikan untuk orang-orang terkasihnya. Aku selalu bermimpi tentang mereka. Makanya saat kalian datang tadi aku heran. Kenapa ayahmu tidak pernah hadir di dalam mimpiku? Padahal kalau dilihat dari penampakannya, sepertinya dia juga merupakan arwah penasaran yang mati secara tidak wajar, ujar Atak Tunggal. Semua yang ada di sekitaran sini, atau yang kusebut dengan anak, mereka sebagian berasal dari manusia yang mati tidak wajar. Aku mengumpulkan mereka di sini karena aku pun sebenarnya sangat kesepian. Aku merawat mereka dan menyayangi mereka sama seperti anak kandungku, ujar Atak Tunggal lagi. Dia tidak bisa pergi karena masih terganjal oleh budak. Jika kau memang tulus menyayanginya, kau harus mengikhlaskan dia pergi, ujar Atak Tunggal. Aku minta maaf. Tapi jujur,
Aku masih selalu memikirkanmu. Aku sudah berusaha melupakanmu, tapi sungguh aku tak bisa. Tapi aku pun tidak ingin kau menjadi seperti ini. Aku akan mencoba mengikhlaskanmu. Aku ikhlaskan kepergianmu. Dan maafkanlah semua kesalahanku padamu semasa hidupmu dulu, ujar Rian dengan suara bergetar. Dan untuk terakhir kalinya, izinkan aku untuk memelukmu, ujar Rian seraya memeluk makhluk itu. Sekarang kau bisa pergi dengan tenang, ujar Rian mulai terisak. Makhluk itu kemudian menatap Atak Tunggal. Atak Tunggal mengangguk, lalu makhluk itu perlahan-lahan menghilang. Bagus, sekarang tidurlah. Besok malam lagi kita lanjutkan, ujar Atak Tunggal. Di keesokan harinya, saat Rian terbangun, dia melihat sosok makhluk berwujud anak kecil dengan lendir yang terus keluar dari mulutnya mengelilingi Rian. Seketika, Rian berteriak kaget bercampur jijik. Atak Tunggal segera masuk ke dalam rumahnya. "Hei, jangan mengganggu dia," ujar Atak Tunggal kepada makhluk-makhluk itu. Mereka pun segera berlarian meninggalkan Rian. "Tidak usah takut, mereka itu menyukaimu. Kalau memang kau mau, kau boleh membawa salah satu di antara mereka," ujar Atak Tunggal dengan cepat. Rian menggeleng. "Kemana Amang Yansa dan Amaiku, Mang?" tanya Rian. "Oh, mereka di luar. Aku akan mengambil benda itu dari tubuhmu sekarang. Apa kau siap?" Rian mengangguk. "Buka bajumu," perintah Atak Tunggal. Lalu Atak Tunggal menempelkan telapak tangannya pada punggung Rian, lengan dan perutnya. Rasa sakit yang teramat sangat itu perlahan-lahan menghilang saat benda-benda kiriman itu berhasil dikeluarkan. "Malam ini aku akan memandikanmu," ujar Atak Tunggal seraya melemparkan benda-benda itu pada kumpulan makhluk yang sudah menunggunya. Rian bangkit dari duduknya dan melangkah ke pintu rumah itu. Sejauh dari sungai, terlihat Mang Bujang dan Mang Yansa sedang memasak makanan dikelilingi beberapa makhluk menyeramkan. Rian bergidik ngeri kala melihat pemandangan itu. Lalu Rian berbalik masuk, namun tiba-tiba saja Rian terlonjak kaget karena saat itu wajahnya hampir mencium wajah makhluk yang menyeramkan itu. Rian pun segera berlari keluar rumah mendekati Mang Yansa dan Mang Bujang. Anehnya, saat kaki Rian menginjak tanah, penglihatannya pada makhluk-makhluk menyeramkan itu langsung tertutup. Rian menarik nafas lega. "Kau mau kenapa, Yan?" "Tidak apa-apa, Mai," jawab Rian seraya tersenyum. "Aku mau mandi dulu ya, Mai. Nanti biar aku yang memasak." "Sudah, lebih baik kau memancing ikan saja, Rian," ujar Amai Bujang. "Amai kan tahu kalau aku memancing itu tidak pernah mendapat ikan." "Dicoba saja dulu," sahut Atak Tunggal dari arah belakang mereka. Dengan terpaksa, Rian menuruti perkataan ayahnya dan Atak Tunggal untuk memancing. Sesaat kemudian, setelah Rian mencari cacing untuk umpan, ia lalu duduk di pinggiran sungai. Baru saja beberapa menit ia duduk, tiba-tiba Rian kaget ketika umpan pancingnya disambar ikan. Setelah diangkat, Rian di sini bertambah kaget saat ia berhasil mendapatkan ikan baung yang lumayan besar itu. Sementara itu, Atak Tunggal tersenyum menatap Rian. Tidak berapa lama, Rian pun sudah berhasil mengumpulkan beberapa ikan baung hasil dari pancingannya. "Wah, aku benar-benar tidak menyangka bisa mendapatkan ikan sebanyak ini," ujar Rian. "Itu karena 4 gangguan yang selalu membuatmu mengalami kesialan itu sudah aku kembalikan kepada pengirimnya," ujar Atak Tunggal. "Mang, aku benar-benar berterima kasih atas semua kebaikan Amang padaku." "Aku tidak minta apa-apa. Cuma ada satu pintaku, yaitu kau dan aku harus melakukan upacara kecil berangkat kuitan padaku. Tapi itu pun kalau kau bersedia," ujar Atak Tunggal. Saya bersedia, Mang," jawab Rian cepat. "Ya sudah, sekarang kalau kalian ingin makan, makanlah. Biar nanti kita berangkat mencari perlengkapan untuk kau mandi nanti," ujar Atak Tunggal seraya menepuk bahu Rian. Setelah selesai makan, mereka berempat pun lalu berangkat untuk mencari perlengkapan untuk Rian mandi malam nanti.
Di malam harinya, Rian disuruh bersiap-siap untuk mandi dan menyalin kaji penangkal santet itu. Rian memakai pakaian yang sudah diberikan oleh Atak Tunggal. Saat Rian duduk di atas potongan bambu yang di bawah tanahnya sudah digali seperti kuburan, semua sosok makhluk-makhluk menyeramkan itu mengelilingi Rian dan Atak Tunggal. Sementara Mang Yansa dan Mang Bujang menunggu di dalam rumah Atak Tunggal. Atak Tunggal mulai memandikan Rian. Saat air itu mulai mengenai kepala Rian, rasanya sangat-sangat dingin, benar-benar dingin. Bahkan Rian sampai menggigil dibuatnya. Rian pun hampir tak bisa menahan rasa dingin yang teramat sangat itu. Sesaat kemudian, Atak Tunggal kemudian menulis sesuatu, entah apa itu, di punggung Rian. Dan saat tulisan itu selesai, rasa dingin yang tadi menyerangnya berangsur-angsur menghilang. "Sekarang, apa yang kau rasakan, nak?" tanya Atak Tunggal. Aku merasa sudah tidak dingin lagi, Mang," jawab Rian. Atak Tunggal tersenyum. "Tubuhmu kini sudah bersih dari sisa-sisa panah itu. Sekarang berdirilah dan ganti pakaianmu dengan yang ini," ujar Atak Tunggal. Seraya menyerahkan pakaian untuk Rian, Rian bergegas mengganti pakaiannya dan mereka berdua pun lalu masuk ke dalam rumah. "Sudah selesai, Katak?" tanya Mang Yansa. "Tinggal menyalin kaji penangkal santet saja. Lebih baik sekarang kau menyalin kaji ini, nak," ujar Atak Tunggal. "Memangnya kaji itu seperti apa, Tak?" tanya Mang Yansa. "Senaman Bamarem," ujar Atak Tunggal. Rian dan Atak Tunggal masuk ke dalam sebuah kamar. "Rian, kaji ini merupakan kaji yang sangat berbahaya. Jika sampai pali pantangnya kau langgar, nyawamu adalah taruhannya," ujar Atak Tunggal. "Pali pantangnya seperti apa, Mang?" tanya Rian. "Pertanyaan bagus. Ada 3 pali pantang yang tidak boleh dilanggar. Pertama adalah darah perawan. Artian darah perawan di sini adalah jangan pernah kau menyetubuhi seorang gadis tanpa ikatan pernikahan. Yang kedua, jangan pernah terlambat memberikan makanan untuk ganan kaji itu. Dan yang ketiga, ini yang paling sulit. Di hari-hari tertentu, Senin, Kamis, dan Jumat, kau harus menggendong ganan kaji itu di belakangmu seperti kau menggendong tuyul," ujar Atak Tunggal. "Tapi kau akan kebal terhadap semua santet dan juga kebal terhadap senjata tajam. Tapi ingat, jangan pernah melanggar pantangannya. Jika kau sampai melanggar pali pantang itu, kau akan mati dan arwahmu tidak akan bisa kembali. Arwahmu akan menjadi tempadak jiben atau budak makhluk itu selamanya hingga hari kiamat tiba," ujar Atak Tunggal. Rian menelan ludahnya. Kalau mendengar semua ucapan Atak Tunggal, tubuhnya merinding. Aku rasa aku tidak akan sanggup dengan pali pantang itu, Mang. Itu terlalu sulit," ujar Rian. "Kau ini berbeda daripada ayahmu. Nyalimu itu hanya sebesar kelingking," ujar Atak Tunggal. Lalu Atak Tunggal menyuruh Rian keluar karena Rian tidak bersedia menyalin kaji itu. "Bagaimana, Yan?" tanya Mang Yansa. Rian menggeleng. "Syukurlah, Amang takut kalau kau mau menyalin kaji itu," ujar Mang Yansa sembari mengelus dada. "Mang, kalau boleh tahu, dari mana Amang tahu kalau ayahku memakai kaji kebal seperti itu?" "Karena pada masa itu, hanya aku dan ayahmu lah yang sanggup menerima segala pali pantang itu. Dan setelah itu, kami berpisah," ujar Atak Tunggal. "Makanya, sedari awal kalian datang, aku bertanya tentang sosok yang ada di sebelahmu itu. Karena aku sangat mengenali wajah sosok itu. Aku heran, kenapa bisa ayahmu mati? Dan kenapa kaji itu bisa hilang? Padahal ayahmu itu dulu bersikap dingin terhadap perempuan. Dan untuk kedua pali pantang lainnya, aku tidak yakin ayahmu sampai melanggarnya. Dia pun seperti enggan menemuiku kemari. Padahal aku bisa saja membantunya membalaskan dendam terhadap si pembunuhnya itu," ujar Atak Tunggal geram. Amang Yansa dan Amang Bujang saling bertatapan tidak mengerti. "Jadi kau mengenal almarhum Roni?" tanya Amang Yansa akhirnya. "Ya, lalu kenapa kau tidak memberitahu aku, Tak?" tanya Mang Yansa. "Ya karena kau tidak bertanya," jawab Atak Tunggal. Suasana di rumah itu menjadi hening. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Mang Yansa, Mang Bujang, dan Rian berpamitan untuk pulang. "Tak, terima kasih atas kebaikanmu. Hari ini, kami semua ingin pamit pulang, karena sudah cukup lama kami berada di sini," ujar Mang Yansa. Baik,
Hati-hati di jalan. Amang, terima kasih banyak atas kebaikan Amang. Kebaikan Amang tidak akan pernah aku lupakan, ujar Rian seraya mencium tangan Atak Tunggal. Ya, sama-sama. Kapan-kapan jika kau ada waktu, datanglah berkunjung kemari lagi, ujar Atak Bujang seraya memeluk Rian. Kami pamit dulu, terima kasih banyak atas kebaikanmu pada anakku, ujar Amai Bujang. Atak Tunggal mengangguk. Jaga dirimu nak, ucap Atak Tunggal kepada Rian. Rian mengangguk lalu tersenyum. Kemudian mereka mulai mendayung perahu ces mereka ke tengah sungai. Rian, ingat, kapan-kapan kemari lagi, teriak Atak Tunggal saat perahu ces itu akan melaju. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam dari rumah Atak Tunggal, Rian, Amai Bujang dan Mang Yansa tiba di desa Amang Yansa. Rian dan Amai Bujang pun segera berpamitan untuk pulang kepada Mang Yansa dan istrinya setelah mereka mengambil barang-barang di rumah Amang Yansa. Sepanjang perjalanan pulang dari rumah Amang Yansa, Rian terus memikirkan ibunya. Entah kenapa tiba-tiba saja dia sangat merindukannya. Rian, kau memikirkan apa nak? Tanya Amai Bujang. Apa Inai sehat-sehat saja ya Mai? Sudah lama kita meninggalkan Inai sendirian, ujar Rian. Amang Bujang hanya tersenyum kala mendengar ucapan Rian. Tinggal beberapa kilometer lagi, kita akan sampai di desa Rian. Inaimu juga pasti senang mendengar kabar baik tentang kamu nak, ujar ayahnya. Beberapa saat berlalu, Rian dan ayahnya pun sampai di rumah mereka. Terlihat Inai Suri sedang duduk di depan pintu. Ia segera berdiri kala melihat Rian dan ayahnya datang. Kalian sudah pulang, ucap Inai Suri sambil tersenyum. Ayo, Inai sudah menyiapkan makanan untuk kalian berdua, ujar Inai Suri seraya memeluk Rian. Bagaimana perjalanan kalian ke sana? Apakah Yansa ada? Kenapa kalian lama sekali? Tanya Inai Suri. Rian dan ayahnya pun menceritakan tentang semuanya kepada Inai Suri. Inai Suri duduk lalu mendengarkan cerita itu. Benarkan dugaan Inai? Untung kamu cepat ke sana. Jika sampai terlambat, Inai bisa kehilangan dirimu nak, ujar Inai Suri. Kurang ajar sekali si Lati itu. Biarkan saja Nai, mereka juga akan mendapat balasan nanti yang setimpal, ujar Rian. Tanpa terasa, hari-hari pun berlalu. Siang itu, Rian tengah duduk di dalam kamarnya. Tiba-tiba saja dari pintu kamar terdengar ketukan keras. Rian, buka Yan, ujar Inai Suri. Ada apa Nai? Tanya Rian seraya membuka pintu kamarnya. Itu Yan, ada perempuan di luar. Inai tidak mengenalnya. Paling juga itu orang gila, ujar Rian seraya keluar kamarnya dan berjalan keluar rumah. Saat ia sampai di depan pintu rumah, Rian tertegun kala melihat seorang perempuan dengan wajah pucat sedang menangis seraya menatap Rian. Mau apa kau kemari? Bentak Rian kasar. Rian, maafkan aku Rian. Tolong maafkan aku. Aku mengaku salah padamu Rian. Tolong maafkan aku. Isak perempuan yang tak lain ternyata adalah Binoy. Maaf darimu. Tidak akan pernah bisa menghidupkan kekasihku yang sudah mati karena ulahmu itu, bentak Rian. Kau memang pantas menerima semua ini. Kau memang harus tahu bagaimana sakit dan tersiksanya Diang saat itu, teriak Rian marah. Perempuan itu lalu bersujud di kakinya. Rian, maafkan aku. Tolong Yan, aku belum mau mati. Tolong maafkan aku, isak Binoy sambil memeluk kaki Rian dengan kasar. Rian menendang tubuh perempuan itu. Rian, ada apa ini nak? Tanya Inai Suri seraya memegangi tangan Rian. Jangan begitu Rian. Apa kau tidak lihat? Wajah perempuan itu pucat sekali, ujar Inai Suri lagi. Kalau Inai memang ingin tahu dalam kematian Diang, Dialah Nai, perempuan iblis inilah pelakunya, ujar Rian. Jadi dia ini perempuan yang kau ceritakan itu? Tanya Inai Suri. Ya, jawab Rian singkat. Inai Suri lalu mendekati perempuan itu dengan raut wajah tidak senang. Tidak ada gunanya kamu di sini. Anakku tidak akan pernah memaafkan kamu. Lebih baik kamu pergi sekarang juga dari sini, bentak Inai Suri seraya mendorong tubuh perempuan itu. Sementara Rian segera masuk ke dalam rumahnya. Dia mengambil handphonenya dan mengirimkan pesan untuk teman-temannya yang berada di mes. Sesaat kemudian handphone Rian berdering. Toto menelponnya. Halo Top,
Siapa yang sudah memberikan alamatku kepada Binoy? Ujar Rian dengan nada marah. Wah, nggak tahu ya, Yan. Aku saja kaget pas baca SMS kamu, ujar Toto. Kamu sekarang di mana? Tanya Rian. Ini lagi kumpul di tempat kerja. Berikan teleponnya dengan Wewen, suruh Rian. Halo Rian, ada apa? Kangen ya? Wen, apa kamu yang memberikan alamat rumahku kepada Binoy? Tanya Rian. Iya Yan, maaf, dia nangis-nangis kemarin. Katanya mau ketemu kamu, mau minta maaf. Jadi ya aku nggak ada pikiran apa-apa. Nggak apa-apa kan? Niatnya baik toh, jawab Wewen. Rian menarik nafas panjang lalu ia menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada teman-temannya itu lewat telepon. Ah gila, parah banget Yan, ujar Midun. Makanya lain kali kalau kalian mau kasih alamatku harus tanya dulu. Setidaknya ya kirim pesan SMS dulu, ujar Rian kesal. Ya maaf Yan, aku nggak akan ngulangi lagi. Maaf ya, ujar Wewen merasa bersalah. Ingat ya, kalau dia sampai mati di depan rumahku, kalian semua yang harus bertanggung jawab untuk menguburkan mayatnya, ujar Rian kesal. Seraya menutup teleponnya, Inai Suri masuk ke dalam kamar Rian. Perempuan itu tidak mau pergi Rian, dia terus menunggu di tanah, ujar Inai Suri. Sudah, biarkan saja Nai, jangan dihiraukan. Sebenarnya Inai tidak tega Yan. Bekas dia duduk tadi penuh dengan darah Yan, ucap Inai Suri seraya mengelus punggung Rian. Diang juga dulu begitu Nai, bahkan lebih parah. Inai Suri menghela nafas. Dia maklum jika anak kesayangannya itu tidak mau memaafkan Binoy karena memang perbuatan Binoy itu sudah merenggut nyawa kekasih Rian. Sudah nak, Inai mau ke warung dulu ya, ujar Inai Suri. Kunci pintunya dari luar saja Nai, ujar Rian sembari merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Sesaat kemudian Rian meraih jaket hitamnya yang dulu pernah dipakai oleh almarhum Diang. Diang, aku sangat merindukanmu, gumam Rian seraya memeluk jaket itu. Tiba-tiba saja beberapa saat setelah ibunya pergi, ada keributan terdengar di depan rumah Rian. Rian, hei Rian, teriak beberapa orang warga di jendela kamar Rian. Kenapa? Itu ada perempuan di halaman rumahmu. Sepertinya dia terluka, ujar warga itu. Oh, sepertinya dia itu mengenalmu Rian. Lebih baik kau temui dia. Kasihan, wajahnya pucat sekali, ujar Pak RT. Maaf, itu bukan urusanku Pak, jawab Rian. Warga itu lalu melangkah menjauhi jendela Rian. Dengan acuh, Rian menutup jendela kamarnya dan kembali ke tempat tidur. Dasar perempuan iblis, umpat Rian kesal. Suara orang-orang di depan rumahnya kini sudah tidak ada lagi. Rian berjalan keluar kamar untuk memastikan apakah Binoy masih ada di halaman rumahnya atau sudah pergi. Aku lupa, pintunya dikunci dari luar, ujar Rian segera berjalan ke arah kamarnya. Rian membuka jendelanya lalu ia melompat turun. Syukurlah perempuan sundal itu kini sudah pergi, ujar Rian tersenyum. Rian, kamu ngapain di situ? Tanya Inai Suri sembari menepuk pundak Rian. Inai, ujar Rian kaget. Perempuan itu sudah dibawa Pak RT ke rumahnya. Biar saja lah Nai, itu bukan urusan kita. Dia itu sekarat Rian. Lebih baik kau tengok dia ke rumah Pak RT, ujar Inai Suri. Tidak baik menyimpan dendam. Inai yakin Diang pun akan sedih melihatmu begini, ujar Inai Suri lagi. Rian menarik nafas panjang seraya menengadahkan kepalanya menatap langit. Baik, aku akan ke rumah Pak RT Nai. Lalu dengan tergesa-gesa Rian berjalan menuju ke rumah Pak RT yang berjarak 6 rumah dari rumah Rian. Sesampainya di depan pintu rumah Pak RT, Rian terperangah kala ia melihat darah yang membanjiri lantai rumah itu. Dan terlihat seorang perempuan terbaring lemah menatap ke arah Rian. Rian, aku minta maaf padamu dan kekasihmu. Aku memang pantas menerima semua ini, ucap perempuan yang tak lain adalah Binoy itu dengan suara lemah. Rian mendekatinya. Aku sudah memaafkanmu, ujar Rian seraya membelai kepala perempuan itu. Sesaat setelah Rian memaafkan Binoy, perempuan itu akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Hati kecil Rian tidak tega melihat kejadian itu. Hari-hari pun berlalu. Sore itu, Rian berkumpul dengan teman-temannya di sebuah warung di dekat sungai yang ada di desa mereka.
Tiba-tiba saja, saat sedang asik-asiknya mengobrol, Toto melihat sebuah perahu karam di tengah sungai. Astaga, ayo kita bantu mereka, ujar Toto seraya menunjuk ke arah perahu yang karam itu. Rian dan teman-temannya segera berlari turun ke sungai. Tanpa membuang waktu, mereka terjun ke dalam sungai, berenang mendekati perahu itu. Toto menangkap seorang anak kecil dan segera membawanya ke tepian sungai. Rian merasakan kakinya seolah seperti menyentuh sesuatu. Lalu Rian menyelam untuk menarik sesuatu itu. Ya Tuhan, ini manusia. Batin Rian segera menarik orang itu ke permukaan air. Lalu ia berenang ke tepian sungai. Ya ampun, perempuan, gumam Rian. Teman-teman Rian yang lainnya pun berenang ke tepian. Apa kira-kira masih ada orang yang belum kita temukan, Yan? Tanya Toto. Sepertinya tidak ada, mereka cuma berempat, saut Wewen. Ya sudah, kita bawa mereka naik ke atas dulu, ujar Toto. Rian dan teman-temannya lalu membawa keempat orang itu ke rumah Pak RT. Warga berkumpul di rumah Pak RT. Ada yang membawakan makanan, ada yang membawakan pakaian, bahkan selimut untuk keempat orang itu. Rian, bayi ini terus menangis. Sepertinya dia kelaparan, ujar Toto dengan raut wajah bingung. Sini, biar aku yang menggendongnya, ujar Rian. Toto lalu menyerahkan bayi itu kepada Rian. Ya ampun, Tok, pakainya ini basah begini, kenapa belum kamu ganti? Bentak Rian. Segeralah ia melepaskan pakaian bayi itu. Toto menggaruk-garuk kepalanya. Kan kita tidak punya baju bayi, Rian, jawab Toto. Rian hanya diam, lalu ia melepaskan bajunya untuk bayi itu. Wen, tolong kamu ke rumahku ya, ambilkan uangku di dalam lemari. Terus kamu pergi ke warung, belikan minyak kayu putih sama bedak bayi. Kalau ada sama baju bayinya sekalian ya, ujar Yan. Ya. Rokok sebungkus ya Yan, aku malas pulang ambil uang, ujar Wewen seraya berjalan keluar rumah. Sesaat setelah Wewen keluar rumah, tiba-tiba ia masuk kembali. Yan, maksudmu lemari yang mana? Lemari yang ada di kamar ibumu atau lemari yang ada di kamarmu? Tanya Wewen. Yang ada di dalam kamarku, Wen. Kalau kau ingin mengambil uang di lemari ibu juga tidak apa-apa, paling kau akan dipukuli ibuku. Cepatlah Wen, bayi ini kedinginan, ujar Yan kesal. Ya, 2 bungkus rokok Yan, utang dulu, nanti kapan-kapan aku bayar, ujar Wewen seraya berlari keluar dari rumah Pak RT. Sialan si Wewen, umpat Rian. Rian lalu menggendong bayi itu, berusaha membuat bayi itu tenang. Rian, ujar Midun, kau pengalaman sekali mengurus anak, Yan. Rian diam saja. Aku curiga nih, jangan-jangan kau sudah punya anak dengan Diang. Terserah kau saja, Dun, ujar Yan. Yan, gadis ini cantik juga loh, ujar Midun lagi. Mungkin itu ibunya, Dun, saut Toto. Lalu Amang ini siapa? Aku tidak percaya kalau dia itu suami dari perempuan ini, ujar Midun lagi. Perte, gadis ini bangun, ujar Midun. Perempuan itu lalu membuka matanya. Kemudian dengan wajah panik dia berkata, Anakku di mana? Anakku di mana? Isak perempuan itu. Rian yang mendengar suara itu pun segera masuk ke dalam rumah. Maaf, ini anakmu. Maaf, aku tidak bermaksud apa-apa. Dari tadi dia menangis dan kami hanya ingin menenangkan anakmu, ujar Rian seraya menyerahkan bayi itu dengan tangan gemetar. Perempuan itu mengambil anaknya dari tangan Rian. Terima kasih, ucap perempuan itu. Ayah dan ibuku bagaimana? Tanya perempuan itu lagi. Mereka baik-baik saja. Syukurlah. Rian, ini minyak kayu putihnya sama bedak dan baju bayinya, ujar Wewen. Aku kapok ke rumahmu, Yan. Nih lihat, kepalaku benjol dipukul ibumu, ujar Wewen kesal. Rian hanya tersenyum. Memangnya kau masuknya lewat mana? Ya lewat pintu. Nah, terus kamu gak bilang permisi dulu? 2 kali aku panggil, tidak ada yang menyahut. Ya lalu aku masuk saja ke dalam. Dan saat aku mencari uangmu di lemari, ibumu datang dengan sendok kayunya, lalu ia memukulku, ujar Wewen cemberut. Rian tertawa. Lalu setelah aku memperlihatkan wajahku, ibumu baru berhenti memukuliku. Nah, lalu aku merasa dikeroyok begini, jadinya sisa uangmu ku ambil saja 1 lagi. Rokoknya 5 bungkus, karena ibumu sudah memukulku sebanyak 5 kali tadi, ujar Wewen tersenyum. Keterlaluan sekali kau, Wen. Rian kemudian menyerahkan minyak kayu putih, bedak, dan baju bayi itu pada ibu dari bayi itu. Ini, ambillah untuk anakmu. Maaf karena kami tadi tidak bisa menyelamatkan harta benda kalian, ujar Rian. Tidak apa-apa, kalian sudah menyelamatkan kami pun. Kami sudah sangat berterima kasih.
Astaga, astaga. Ujar Rian kaget karena bayi itu terlepas dari gendongan ibunya dengan cepat. Rian menangkap bayi itu dan menggendongnya. Sementara biar kami dulu yang mengurus anakmu. Kau masih lemah. Ujar Rian. Semua yang ada di rumah itu menghela nafas lega melihat Rian berhasil menangkap bayi itu sebelum tubuh mungilnya terjatuh ke lantai. Beberapa hari pun berlalu. Semua warga sepakat untuk membantu keluarga kecil yang tempo hari mengalami musibah perahu karam itu untuk membuatkan mereka perahu baru untuk keluarga itu. Tapi pembuatan perahu itu tentu saja membutuhkan proses dan waktu yang lumayan. Jadi saat ini keluarga itu sementara tinggal di rumah Pak RT yang kosong di sebelah kiri rumah Rian. Makanya setiap harinya rumah Rian selalu ramai kedatangan teman-temannya yang ingin mendekati janda muda beranak satu itu. Sarita, nama janda muda beranak satu itu, ia mengalami KDRT oleh suaminya sehingga orang tua Sarita yang mendengar kabar itu lalu menjemput paksa Sarita dan anaknya yang masih berumur 7 bulan. Dan dalam perjalanan pulang itulah Sarita beserta keluarganya mengalami musibah perahu karam yang hampir membuat mereka kehilangan nyawanya. Dun, bangun Dun. Ini tempat tidurku. Kalau kau mau tidur di sini, di bawahlah atau di luar sana. Ujar Rian kesal. Aku takut kalau tidur di luar Rian. Hawanya beda di rumahmu kalau malam begini. Jawab Midun. Ya sudah, kalau begitu kau tidur di bawah saja. Ujar Rian seraya menarik kaki Midun. Kalau sama perempuan saja, kau selalu baik. Kalau sama teman saja, begini caramu. Ujar Midun kesal. Rian menghela nafas panjang, lalu ia berjalan keluar kamar, mengambil kasur untuknya tidur. Keesokan harinya, Midun sudah bangun pagi-pagi. Yan, bangun Yan, sudah siang, ujar Midun. Siang apa? Masih pagi seperti ini. Kalau memang kau mau pulang, silakan. Jangan menggangguku. Ujar Rian seraya menutup telinganya dengan bantal. Dengan kesal, Midun menendang kaki Rian pelan. Rian bergegas bangun dengan memasang wajah marah. Rian membalikan tubuh Midun berhadapan dengannya. Dan dengan tangan mengepal seolah siap meninju wajah Midun, Rian membentak. Aku sudah mengalah tidur di bawah. Lalu pagi-pagi kau menendangku. Besok-besok apa lagi? Bentak Rian. Jangan begitu Yan. Aku kan menendangmu pelan-pelan juga. Tidak sakit kan? Masa kau mau main kekerasan terhadap sahabatmu sendiri? Ujar Midun gugup. Aku juga tidak serius Midun. Ujar Rian sambil tertawa terbahak-bahak. Sial, gumam Midun. Rian, kenapa kalian berdua pagi-pagi sudah berisik sekali? Tegur Inai Suri yang lewat di depan kamar Rian yang terbuka. Maaf Nai. Ya cu, saya juga minta maaf cu. Rian, apa kau tidak melihat penampilanku pagi ini? Tanya Midun seraya memandangi Rian. Rian memandangi temannya itu dengan kagum. Aku bahkan baru sadar kalau kau hari ini terlihat keren sekali. Ujar Rian. Bagaimana? Cocok tidak kalau aku pacaran dengan Sarita? Jadi itu maksud dan tujuanmu tidur di sini. Jadi bukan karena kau ingin menemaniku, ujar Rian sambil tertawa. Tentu saja aku juga ikut menemanimu. Cepat mandian, aku ingin pergi bersama Sarita hari ini. Kau tolong aku ya, jaga anak Sarita di rumah ini ya, ujar Midun. Menjaga bayi itu di rumah ini? Lalu orang tua Sarita kemana? Nah, ini kamu tidak tahu kan kalau orang tua Sarita itu membantu Pak RT di rumahnya menyiapkan acara. Makanya anak kecil itu aku titipkan saja padamu ya, ujar Midun. Ya ampun, kalau kau memang tidak ingin menerima anaknya sebagai anakmu, jangan kamu pacari ibunya. Kasihan Dun, bayi sekecil itu dijauhkan dari ibunya, ujar Rian. Sekali ini saja Yan, tolong ya, sekali saja. Tidak. Kalian enak-enakan, sementara aku kau suruh menjaga bayi itu. Memangnya aku ini pembantumu, ujar Rian kesal. Ayolah Yan, lagian kan kamu menyukai anak kecil. Kau juga sering menggendong anak itu, jadi kan kau tidak akan kesulitan menjaganya. Baiklah, tapi ingat, hanya sekali ini saja. Dengan cepat, Midun mengangguk. Ya, sekali ini saja. Ya sudah, kau bawa saja bayi itu kemari, aku mandi dulu. Kalian sudah di sini, ujar Rian kaget. Iya, tolong jaga sebentar ya Yan, ucap Sarita. Ya, tapi kalian jangan lama-lama perginya, ujar Rian sembari meraih bayi itu dari gendongan ibunya. Jangan khawatir,
Kami cuma pergi sebentar kak, ujar Midun. Rian pun mengangguk. Midun dan Sarita pergi meninggalkan Rian dan bayi itu. 2 jam sudah berlalu. Rian, kamu kan belum makan nak. Lebih baik kamu makan dulu ya, ujar Inai Suri. Nanti dulu naik, ini si Irin tidak mau ditinggal. Sini, biar Inai yang gendong ya, ujar Inai Suri seraya mengambil bayi itu dari pangkuan Rian. Kamu makan dulu ya, suruh Inai Suri pada Rian. Rian segera beranjak keluar kamarnya. Sampai malam hari tiba, Midun dan Sarita belum juga kembali. Ya Tuhan, katanya sebentar. Sudah hampir tengah malam seperti ini tapi belum pulang-pulang juga, gumam Rian. Rian tertidur di samping bayi itu dengan tangan masih memeluk tubuh mungil si bayi. Rian, buka pintunya, aku mau jemput Irin, ujar suara dari luar jendela kamarnya. Rian bergegas keluar kamar dan membukakan pintu rumah untuk Sarita. Kenapa malam sekali kalian pulangnya? Tanya Rian. Maaf, Midun meninggalkanku sendirian, jadi aku berjalan kaki dari sana untuk pulang ke sini, ujar Sarita sambil terisak. Memangnya ada masalah apa di antara kalian? Ayo masuk, ujar Rian seraya mempersilahkan Sarita untuk masuk. Sarita mengikuti Rian masuk ke dalam rumah. Coba kamu ceritakan, memangnya ada masalah apa antara kamu sama Midun? Dia memaksaku berhubungan, tapi aku menolaknya. Dan dia malah meninggalkan aku sendirian di tempat sepi itu. Untungnya aku ingat jalan pulang, ujar Sarita. Rian menghela nafas panjang. Ya sudah, biar besok aku yang menegurnya. Lebih baik sekarang kau pulang. Itu, anakmu sudah tidur di kamarku. Masuk saja, ujar Rian seraya menunjuk kamarnya. Sarita berjalan ke arah kamar Rian, sementara Rian duduk di luar. Terima kasih ya Rian, sudah menjaga anakku seharian ini. Maaf kalau merepotkan. Ya, sama-sama, jawab Rian. Setelah Sarita pulang, Rian segera masuk ke dalam kamarnya untuk melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Rian sudah pergi ke rumah Midun. Midun, buka pintunya Dun, teriak Rian dari luar rumah. Ada apa Rian? Pagi-pagi begini sudah teriak-teriak di depan rumahku. Tanpa basa-basi, Rian langsung meninju wajah sahabatnya itu. Aku sudah pernah bilang padamu Dun, jangan memacari perempuan itu. Jika kau tidak ingin serius padanya, seharian lebih loh aku menjaga bayi itu untuk kalian. Tapi pulang-pulang Sarita menangis. Dan itu karena kau meninggalkan dia sendirian di jalanan sepi. Kau ini laki-laki atau banci, ha? Teriak Rian sangat marah. Rian, kita ini sahabat sudah lama. Hanya karena perempuan itu kau tega memukuliku sampai berdarah seperti ini, ujar Midun. Rian terdiam tanpa pamit. Rian pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, Rian segera masuk ke dalam kamar. Rasa kesal terhadap sahabatnya itu tetap masih ada. Hingga siang hari, Rian masih mengurung diri di dalam kamarnya. Rian, Inai mau bicara denganmu nak, ujar Inai Suri. Bicara apa Nay? Buka pintunya dulu, ujar Inai Suri lagi. Rian bangun dan membuka pintu kamarnya. Inai Suri masuk dan duduk di dekat Rian. Apa benar kamu sudah memukuli Midun tanpa alasan, Nen? Tanya Inai Suri. Inai dan amaimu kan selama ini tidak pernah mengajari kamu untuk menjadi liar seperti itu nak, ujar Inai Suri. Rian terperangah kalau mendengar ucapan ibunya. Tanpa alasan, Nay? Tanya Rian nyaring. Aku itu mengajar karena Inai tidak ingin mendengar apapun alasan kamu. Yang pasti Inai sangat kecewa dengan kelakuanmu itu. Bentak Inai Suri. Rian diam dan menunduk. Nay, Inai tahu kan, aku tidak akan pernah sembarangan memukul, mengajar orang kalau memang orang itu tidak bersalah, Nay, ujar Rian pada akhirnya. Inai tidak mau tahu, ujar Inai Suri seraya melangkah keluar kamar Rian. Sepeninggal ibunya, Rian menangis. Aku seharusnya memang tidak perlu ada di dunia ini. Aku hanya terus membawa masalah untuk orang tuaku, batir Rian. Rian, kau tidak apa-apa kan? Tanya Toto dan Wewen yang berdiri di depan pintu kamar Rian. Rian menyapu air matanya. Kalian sejak kapan berdiri di situ? Tanya Rian. Baru saja, ujar Toto. Mereka berdua lalu masuk ke dalam kamar Rian dan menutup pintu kamar itu. Tadi sekitar jam 8,
Midun ke rumahku. Katanya kamu pagi-pagi berteriak-teriak di depan rumah Midun. Terus setelah dia keluar nyamperin kamu, katanya kamu langsung menghajar dia tanpa sebab yang jelas. Kebetulan ibumu ada di warung tetanggaku. Jadi ibumu dengar semuanya, ujar Toto. Lalu apa kalian juga percaya? Tanya Rian. Ya tidak, Yan. Masa percaya gitu aja sama si Midun? Saut Wewen. Ya lagi pula kan kita tahu sifatnya Midun yang tidak karuan itu. Masa iya kau menghajar dia tanpa alasan yang jelas? Ujar Toto. Rian pun tersenyum. Lalu Rian menceritakan hal yang sebenarnya terjadi pada kedua sahabatnya itu. Gila, dia mau enaknya aja, Yan. Kamu disuruh jagain bayi sekecil itu. Terus ibunya ketika tidak mau menuruti keinginannya, langsung ditinggal pergi begitu saja. Ujar Wewen kesal. Kamu juga, Rian. Kenapa kamu mau disuruh menjaga anak sekecil itu? Capek pastikan, ujar Toto. Dari awal, aku memang sudah tidak percaya dengan omongan si Midun itu. Iya, aku juga tidak sudi lagi berteman sama orang seperti itu, ujar Wewen. Syukurlah, kalian berdua masih percaya denganku. Ya, kami tahu siapa kamu, Rian. Tidak akan semudah itu orang-orang menghasut kami untuk benci denganmu, ujar Toto seraya menepuk pundak Rian. Dan sejak kejadian itu, persahabatan antara Rian dan Midun pun menjadi hancur. Dimanapun mereka bertemu, pasti mereka saling membuang muka. Sore itu, Rian dan ayahnya sedang duduk di depan rumahnya dan terdengar dari sebelah rumah suara tangisan anak dari Sarita. Kenapa ya, Mai? Dari kemarin anak itu menangis terus. Mungkin sedang sakit, jawab Amai Bujang. Kasihan sekali ya, Mai. Anak sekecil itu jadi korban perceraian. Kasihan sih, kasihan Rian. Cuma kalau suaminya terus menyakiti, ya terpaksa harus ditinggali, ujar Amai Bujang. Rian lalu bangkit dari duduknya. Mau kemana kamu? Mau ke sebelah. Kasihan sekali, Mai, ujar Rian seraya melangkah ke sebelah rumah. Rian lalu masuk ke rumah tempat Sarita dan keluarganya tinggal. Kenapa anakmu menangis terus? Gak tahu, Rian. Padahal tubuhnya sehat-sehat saja, jawab Sarita. Coba sini aku gendong. Sudah lama aku tidak menggendong Irin, ujar Rian. Sarita lalu menyerahkan anaknya kepada Rian dengan penuh kasih sayang. Rian menggendong bayi itu. Sarita tersenyum kala melihat anaknya yang diam saat digendong Rian. Tangisannya berhenti saat kamu menggendongnya, ucap Sarita. Kamu pasti kelelahan, Sar. Mumpung Irin sedang sama aku, kamu istirahat saja, makan, ujar Rian seraya melangkah keluar rumah dengan membawa bayi itu ke rumah Rian. Bayi itu lalu dibawa Rian ke dalam kamarnya. Bayi itu akhirnya tidur di dalam gendongan Rian. Kasihan kamu, nak, gumam Rian seraya mengelus pipi bayi itu. Rian meletakkan tubuh mungil bayi itu di atas tempat tidurnya. Rian, kamu itu sudah cocok menjadi seorang ayah, ujar Amai Bujang mendekati Rian. Rian pun hanya tersenyum. Apa tidak sebaiknya kau menikahi Sarita saja, Yan? Tanya Amai Bujang. Wah, kenapa memangnya, Mai? Tanya Rian bingung. Tidak apa-apa, Amai hanya kasihan dengan bayi itu. Sepertinya dia merasa nyaman sekali bersama kamu, Yan, ujar Amai Bujang. Kok bisa begitu, Mai? Memangnya kalau setiap aku menyukai anak kecil, berarti aku harus menikahi ibunya? Tidak juga, kan kamu lajang, ibunya janda. Ya ada baiknya kalian menikah saja, ujar Amai Bujang. Aku tidak memikirkan hal itu dulu, Mai. Aku menyukai semua anak kecil, bukan hanya Irin saja, tapi semuanya, Mai. Ya sudah, terserah kamu saja, Yan. Amai mau pergi menyusul ibumu dulu ya. Iya, Mai, jawab Rian. Rian terlalu asyik bermain dengan anak itu sampai dia tak sadar jika Sarita sudah berdiri di depan pintu kamarnya. Wah, Irin terlihat sangat senang bermain bersama kamu, Rian. Andai saja ayahnya perhatian seperti kamu, Rian. Mungkin aku dan Irin tidak akan pernah pergi meninggalkan dia, ujar Sarita seraya melangkah masuk ke dalam kamar Rian. Kau mau menyebut Irin? Iya, jawab Sarita seraya meraih tubuh anaknya itu. Namun saat berada di dalam gendongan ibunya, bayi itu menangis seolah-olah tidak ingin jauh dari Rian. Sudah, biarkan saja dia di sini sampai tertidur, ujar Rian mengambil anak itu kembali dari gendongan Sarita. Maaf ya, Rian, anakku sangat merepotkanmu.
Sudah, tidak apa-apa, jawab Rian seraya mencium bayi itu. Sarita tersenyum lalu ia duduk di kursi yang ada di kamar Rian. Rian, kelihatannya kau sangat menyukai anak kecil. Iya, jawab Rian singkat. Nih, hanya suara Rian dan bayi itu yang terdengar. Sesaat kemudian bayi itu mulai menangis. Sarita, sepertinya Irin ini sudah haus dan mengantuk. Kau susuilah Irin. Aku keluar dulu ya, ujar Rian. Sarita mendekati anaknya itu dan ia mulai menyusui bayi kecil itu. Beberapa saat kemudian bayi itu mulai terlelap. Apa Irin sudah tidur? Iya, jawab Sarita sembari bangun dari tempat tidur Rian. Biar aku antar, di luar rumah sudah gelap, ujar Rian seraya mengangkat tubuh mungil bayi itu lembut. Sarita berjalan lebih dulu. Rian, maaf nak, cucuku selalu merepotkanmu, ujar orang tua Sarita. Tidak apa-apa, jawab Rian seraya meletakkan tubuh Irin ke tempat tidur. Mau minum dulu Yan? Tanya Sarita. Tidak usah, aku sudah mengantuk, jawab Rian lalu ia bergegas pulang. Dan sejak saat itu, hampir di setiap harinya, sepulang kerja, Rian selalu menjemput bayi itu untuk menemaninya di rumah. Anehnya, bayi itu pun selalu tertidur setelah bersama dengan Rian. Dan malam itu, sama seperti malam-malam biasanya, Irin sedang bermain bersama Rian di dalam kamarnya. Padahal sudah jam segini, kenapa Irin masih belum mengantuk ya? Ujar Sarita seraya duduk di samping Rian yang tengah bermain dengan Irin. Sudah, biarkan saja, ujar Rian. Kamu pasti capek ya? Rian tersenyum seraya menoleh ke arah Sarita. Kalau memang kau sudah mengantuk, tidur saja di sini. Nanti kalau Irin sudah tidur, aku akan membangunkanmu, ujar Rian seraya menepuk tempat tidurnya. Sarita yang memang sudah merasa mengantuk itu pun lalu menuruti perkataan Rian, sementara Rian membawa Irin keluar kamar. Setelah lumayan lama bermain dengan Rian di luar kamar, akhirnya bayi itu mulai menangis. Rian lalu membawanya masuk ke dalam kamar. Sarita bangun. Irin sepertinya ingin tidur, ujar Rian seraya meletakkan bayi itu di samping Sarita. Sarita, di luar hujan. Sebaiknya kalian menginap di sini saja. Lagi pula orang tuamu juga belum pulang kan? Lalu kamu bagaimana? Tanya Sarita. Ya aku kan bisa tidur di bawah, ujar Rian. Maaf ya Rian, kami jadi sering merepotkan kamu, ujar Sarita sambil menyentuh tangan Rian. Rian bergegas menarik tangannya. Ya, tidak apa-apa, ujar Rian. Rian lalu menggelar kasur di lantai, kemudian ia berbaring berusaha memejamkan matanya. Sementara itu, di luar hujan masih sangat deras. Dan saat Rian sudah terlelap, tiba-tiba saja ada sesuatu menindih tubuhnya, hembusan nafas hangat di pipinya. Rian pelan-pelan membuka matanya. Astaga, kau kenapa? Ujar Rian yang melihat Sarita kini berada di atas tubuhnya. Ciuman hangat dari Sarita itu beberapa saat membungkam mulut Rian, tapi sesaat kemudian Rian mendorong tubuh Sarita menjauh dari atas tubuhnya. Jangan memancingku Sar, ujar Rian seraya berjalan keluar kamar. Rian kemudian tidur di luar kamar untuk menghindari kejadian yang tidak ia inginkan. Sekitar jam 11 malam, saat hujan sudah mulai mereda, Inai Suri dan Amai Bujang datang dan melihat Rian yang tertidur di luar kamar itu. Rian, kenapa kamu tidur di luar? Tanya Inai Suri seraya menepuk-nepuk pelan pipi Rian. Inai baru pulang, ujar Rian. Iya, karena hujan, Inai dan Amai terpaksa berteduh dulu, ujar Inai Suri. Kenapa kamu tidur di sini? Itu, Sarita dan Irin sedang tidur di kamarku. Karena hujan, makanya aku menyuruh mereka tidur di sini, ujar Rian. Tapi kamu tidak macam-macam kan? Tanya Inai Suri. Tidak, Nai, makanya aku tidur di sini, ujar Rian. Setelah kejadian itu, Rian perlahan-lahan menjauhi Sarita dan juga anaknya. Walaupun dalam hati kecil Rian sangat merindukan anak kecil itu. Rian pun menyibukkan dirinya dengan bekerja, memancing, dan lain-lain, dan selalu pulang malam hari agar ia tidak bertemu Sarita dan anaknya. Malam itu, Inai Suri menghampiri Rian. Rian, apa kamu tidak tahu kalau Sarita dan orang tuanya sudah pulang tadi pagi, ujar Inai Suri. Rian terdiam sejenak.
Aku tidak tahu, Nay. Jawab, Rian. Sarita juga meminta nomor teleponmu pada Wewen, ujar Inai Suri. Oh, ujar Rian datar. Memangnya kenapa kamu seperti menjauhi mereka, Yan? Tanya Inai Suri lagi. Bukan menjauhi, Nay. Tapi aku yang sangat sibuk akhir-akhir ini. Setelah berkata seperti itu, Rian lalu masuk ke dalam kamarnya. Rian merebahkan tubuhnya di atas tempat tidurnya. Kasihan anak itu. Andai Sarita tidak membuatku kesal, aku tidak akan menjauhi anak itu, batin Rian. Kesalahan pertamanya yang fatal di masa lalu terhadap Lebeb membuat Rian menjadi tidak ingin mengulangi kesalahan itu, dan ia berjanji tidak akan pernah melakukan hubungan suami istri kepada wanita-wanita yang ia temui selain istrinya kelak. Ya begitulah teman-teman, luar biasa sekali perjalanan Rian ya. Bagaimana di sini saya suka nih kisah Om Ras itu yang di kisah-kisah Roni dan Bujang ini bener-bener apa namanya ritual di edisi kali ini dijelaskan banget tuh ritual-ritualnya bagaimana, terus pegangan-pegangannya Amang Yansa gimana dan Atak Tunggal gimana. Di sini luar biasa sekali, dan ternyata Atak Tunggal juga mengenal Roni, ayah daripada Rian sendiri ya. Dulu bersama-sama mereka belajar untuk memiliki kaji. Dia tidak menyangka bagaimana Roni akhirnya bisa meninggal ya, bisa tewas di tangan perampok, karena setahu dia Roni ini memiliki kaji yang sangat banyak, dan dia itu bukan tipikal orang yang bisa melunturkan kaji. Tapi itulah hidup ya, kita tidak yang tahu bagaimana. Dan di sini luar biasa sekali bagaimana Atak Tunggal sangar banget nih. Diserang dengan 1000 dukun lo bisa lolos. Luar biasa sekali, kisahnya sangat melegenda. Dan bagaimana ternyata Rian itu dikerjain oleh banyak perempuan. Salah satunya adalah Binoy dan Lati ini orang yang nggak pernah menyatakan langsung cintanya ya, tapi kurang ajar banget. Dikunci jodohnya Rian, dan Rian itu ternyata terkena 7 kiriman dari 7 dukun berbeda yang ada di Kalimantan. Luar biasa, semuanya sudah dilunturkan, dan endingnya nih si Rian nggak mau ya dikasih kaji, nggak mau ya, karena memang dia nggak sanggup untuk pali pantangnya, karena di sini pali pantangnya menyangkut nyawa ya, apabila dilanggar disinilah untungnya nggak mau. Dan di sini juga Amang Yansa mensyukuri Rian tidak mau mengambil kaji itu. Luar biasa sekali kisahnya Om Ras, dan buat teman-teman yang masih pengen tahu bagaimana nih kelanjutan dari kisah Rian, Roni dan Bujang dan Amaisuri, besok jam 12 siang akan kita upload lagi untuk kelanjutannya. Kami ingin mengucapkan terima kasih juga ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir setiap harinya, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.